Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kelanjutannya ya. Kemarin yang waktu saya lagi ngerjakan blower masuk 2 unit pompa air Shimizu, kita jadi cek kotorannya di dalam terlalu banyak ini. Jadi udah saya bersihkan. Ini kasusnya kayaknya cuman ganti seal ya yang satu. Kalau yang satunya lagi nggak hidup ya, nggak hidup. Nanti saya cek lah. Ini yang bagian pompa satu lagi ya, udah saya bukain sealnya, udah saya bukain, rupanya suaranya kasar sama bagian belakangnya termakan ini. Jadi nanti yang saya fokuskan yang satu unit aja yang cuman perbaiki atau pergantian seal ya. Kalau ini saya padakan dulu karena bagian isapan belakang termakan gesekan oleh infilar. Ini bagian satu unitnya ya. Yang satu unit dulu saya kerjakan untuk pergantian seal lah hari ini, di hari Selasa. Jadi kita terfokus sama satu unit pompa ini dulu. Video sebelumnya juga saya sudah pernah menggantikan seal Shimizu ya. Jadi untuk teman-teman ya, ini bukan videonya, memang hari ini kegiatan saya mengerjakan pompa air Shimizu pergantian sealnya, dikarenakan sudah lama tidak bisa udah lama nggak dipakai ya. Ini jangan lupa ring pirnya kita lepas dulu untuk pembukaan bagian seal ya. Jadi ring pirnya kita buka dengan tang jepit. Nih untuk pembukaan tang seal. Bisa juga menggunakan obeng biasa 2 biji ya, 2 obeng kalau tidak ada tang seal ya. Jadi ini kita tahap pertama, kita angkat dulu piringan infilarnya dengan menggunakan tracker. Kalau nggak ada kita pakai baut, tutup 2 baut untuk mengeluarkan infilarnya ya. Nanti dia pelan-pelan kita buka akan terangkat, tapi kalau ada tracker kita gunakan tracker lah untuk buka piringan infilar. Ini sudah saya angkat ring pirnya, tinggal saya mengeluarkan bagian sealnya dengan 2 obeng biasa. Teman-teman yang kurang lengkap videonya mungkin bisa ditengok video saya sebelumnya juga untuk pergantian seal ini. Melanjutkan video hari ini aja karena kasusnya ada 2 unit pompa air Shimizu yang masuk. Jadi kegiatan video hari ini videonya untuk mengganti seal pompa air Shimizu. Untuk pergantian seal Shimizu diusahakan kita tes dulu dalam keadaan baik enggak motornya ya. Motornya berputar enggak. Kalau udah motornya berputar baik, barulah kita lanjut untuk menggantikan sealnya. Jangan nanti kita ganti seal dalam keadaan motornya tidak hidup. Itu kalau kita ini yang buka servis ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau ganti seal pompa air sendiri ya, kan teman-teman udah tahu pasti kalau pompa air di rumah itu dalam keadaan hidup tapi nggak ngisap. Dalam keadaan nggak ngisap mungkin bisalah kita ganti sealnya. Tapi diperhatikan ya teman-teman, nggak ngisap juga banyak kendala ya, bukan karena sealnya aja, bisa menyebabkan banyak proses kerusakan atau tahapan-tahapan kerusakan bila pompa air tidak ngisap tuh banyak. Ini yang seal lama sama seal baru tuh saya perlihatkan ya. Jadi di lapangan kalau pompa air nggak ngisap itu bukan karena pompa airnya aja, bisa terjadi ini seal baru. Bisa terjadi kalau kita menggunakan sumur bor, kita pastikan sumur bornya ya sumber airnya ada atau tidak, artinya tekor atau sumber airnya banyak atau enggak ya. Bisa jadi juga karena sumur bornya sudah mungkin agak lama, bagian klep pipa yang ada di ujung klep sumur yang paling bawah itu tertimbun oleh lumpur atau pasir ya, sehingga air tidak bisa langsung masuk ke dalam klep yang di bagian bawah ya, karena adanya lumpur atau pasir di paling ujung pipa sumber air. Jadi ini seal baru, saya tunjukkan cara pasangnya seperti itu. Udah seal bawahnya, lalu pir, baru pelat
yang ada di atas untuk menutup dan mengunci ring pir ya, ring pir yang untuk penguncinya ya. Jadi banyak kejadian ya teman-teman kalau pompa air nggak naik itu bisa dipastikan banyak kendala lah, bisa juga saringan klep bagian bawah bocor, sumber airnya tidak ada, tekor alias habis. Karena kita menggunakan sumur bor kan kita nggak bisa kelihatan ya, karena lubang sumur bor itu kan kecil, lain dengan lubang sumur korek ya, kita bisa tahu seberapa banyaknya air yang ada di dalam sumur korek ya yang menggunakan bis. Tapi kalau sumur bor kita tidak bisa tahu kalau nggak kita kocok dahulu ya, pipa kita potong, kita kocok, lalu kita buktikan airnya bisa naik enggak dengan cara kita mengocok pipa ya. Tapi banyak kasus juga rumah yang sudah ada sumur bornya tidak ada tempat, mereka mematikan bagian sumur bornya, dicor pakai lantai, jadi pipa yang mengarah ke sumur bor itu sudah mati, tidak bisa bergerak akibat pengecoran lantai ya. Jadi agak susah lah kalau bila ada masalah sumur bornya terjadi beberapa tahun kemudian bermasalah akibat mungkin pasir yang terlalu banyak atau lumpur yang terlalu banyak di dalam sumur bor, atau juga sumber airnya sudah tidak ada. Kita bisa tanda tanya besar ya, karena kita sudah tidak bisa menggunakan atau memperbaiki pipanya diakibatkan pengecoran lantai yang ada di bagian atas sumur bor tersebut. Jadi ini saya tes dengan menggunakan air ya teman-teman. Jadi teman-teman bila sudah pasang silnya, kita pastikan dengan pancingan air untuk melihat ada nggak titik bocor dari bagian bawah ya. Ini sudah saya pasang, saya tekan bagian karet silnya ke dalam, sudah ngepres. Nah kita bisa periksa di bagian belakang itu ya teman-teman. Nah yang saya tunjuk, dia tidak menetes lagi karena sudah betul-betul rapat ya bagian sil yang kita ganti sama batu mika atau batu apa itu yang kilat itu, yang putih itu sudah betul-betul menempel, tidak ada celah, makanya tidak ada kebocoran di situ. Jadi kita pastikan ya sebelum kita tutup menggunakan infilar, kita pasang, kita pastikan dulu, kita kasih bukti kalau sil yang kita pasang itu sudah benar-benar tidak bocor, barulah kita tutup bagian pelat atas, kita pasang, kita kasih ring jepitnya tadi ya, yang nih ring jepitnya jangan lupa dipasang untuk mengunci agar kiranya dudukan sil memang pada tempatnya ya, dimasukkanlah ring pir tadi itu ya untuk penguncinya. Jadi teman-teman kita pastikan dulu tadi kalau kasusnya air tidak naik diakibatkan sumber air sumur bor, kita harus periksa satu demi satu, langkah demi langkah, tahap demi tahap ya. Diutamakan kita pastikan dulu kalau sumur bornya dalam keadaan baik. Setelah itu kita lihat ke bagian klep sumur atau pipa yang mengarah ke sumur, dari sumur ke arah pompa air ya, itu sudah tidak ada kebocoran teman-teman. Udah pastikan ini baik ya, sil sudah dalam keadaan baik ya, tinggal kita nanti pengetesannya aja. Jadi pergantian sil hari ini dinyatakan sukses karena tidak ada kebocoran dari bagian belakang as setelah kita pasang silnya. Mudah-mudahan setelah kita ganti silnya lalu kita pasang lagi infilar dan tutup infilar, nih saya lihat tutup infilar sama infilar dalam keadaan baik ya. Jadi mungkin setelah pemasangan ini mudah-mudahan pompa air ini berfungsi dengan baik ya. Ini kasusnya tadinya yang punya pompa bilang sumur bornya udah lebih dari 9 tahun. Saya dulu memang yang masang pompa airnya ini katanya untuk stok. Karena dia cerita tadi waktu pas dia bawa sudah mulai mengecil katanya. Sumber airnya kita nggak tahu, saya bilang bukan masalah pompa juga, dia udah beli pompa, saya tanya umurnya baru setahun ya katanya, setahun tapi airnya sudah mengecil dia bilang. Jadi saya tanya, bisa jadi tadi yang saya bilang sumur bornya mungkin sudah banyak pasirnya atau lumpurnya saya bilang, atau sumur bornya itu sumber airnya sudah tidak
banyak, sudah tidak kencang ya. Arus air yang masuk di debit air yang masuk di dalam sumur bor itu sudah tidak banyak, diakibatkan sudah terlalu banyak ya. Kita tetangga sebelah kita sudah ada rumah, sebelah kanan kiri udah ada rumah yang tadinya belum, jadi berkuranglah curahan air di dalam sumur bor kita. Itu mempengaruhi juga untuk kanan kiri bila ada bangunan-bangunan baru. Jadi air itu sudah jauh dari lobangan sumber air mata bor kita ya. Jadi dia bilang, tadi saya tanya juga umur pompanya baru setahun kurang lebih, tapi airnya sudah kecil. Saya pastikan berarti bermasalah di sumur bornya lah, entah di bagian klepnya atau bagian sumur bornya memang curah airnya sudah nggak ada atau udah tertimpah dengan pasir dan lumpur. Bisa jadi itu harus kita cuci kembali ya untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di sumur bor. Itu rata ya, kalau bisa permukaan piringan infilar tuh rata dengan yang saya tunjuk tadi tuh ya. Bagian isapan ini tidak goyang. Kalau tidak goyang nggak mesti dikunci di paku, tapi kalau goyang harus dipaku ya. Menggunakan paku beton aja kita tokok bagian yang saya tunjuk itu. Jadi tadi ceritanya memang dia bilang kalau ngangkat terbawa pasir katanya. Oh, udah pastilah. Berarti gendala sumur bornya itu sudah banyak pasirnya daripada airnya ya. Karena dia bilang airnya kecil tapi di dalam airnya itu banyak mengandung pasir, dia bilang. Cuman masalahnya tadinya dia bilang pipa-pipanya sudah dicor semua, lantinya sudah tidak bisa. Saya sudah lupa juga karena memang 9 tahun yang lalu saya masang pompa air itu, semenjak dia pindah di perumahan saya masang ya. Setelah itu saya udah nggak pernah lagi ke situ, jadi saya lupa ceritanya di mana sumur bornya, di mana pompa airnya ya. Dia cuma mengingatkan aja tapi saya sudah lupa lah, maklum lah sudah 9 tahun ya pemasangan pompa air ini saya yang masang. Jadi ini dia bawa untuk stok katanya, untuk stok di rumah. Nggak apa-apa saya kerjai, tapi saya konsultasi tadi berarti ada masalah di sumur bor karena memang terlalu banyak pasirnya daripada airnya. Jadi memang harus dicuci lah sumur bornya agar dalam keadaan baik lagi ya. Ini jangan lupa pemasangannya, saya setelah kita bersihkan tutup infilar sama bagian bibir rumahan infilar itu, lalu kita lem aja, kita gunakan pakai lem pipa juga bisa ya, biar tidak ada kebocoran di celah-celah antara tutup infilar dan rumah infilar ya. Jadi setelah sudah kita kasih lem, sudah kita bersihkan, kita kasih lem, jangan lupa tuh bagian yang saya tunjuk itu letaknya di atas ya teman-teman. Untuk pemula aja lah ini, untuk teman-teman yang pemula yang mempunyai pompa air sendiri ya, yang mau nyerpis sendiri. Nah itu saya tunjuk itu letaknya di bagian situ ya. Jadi dipastikan jangan terbalik. Bagian yang saya tunjuk itu dia bagian atas ya. Jadi jangan sampai bagian atas ditaruh di bawah. Nah itu. Begitulah teman-teman. Itu kuncinya ya. Jadi ditandain tutup bagian atas yang mana, bagian bawah mana, itu ada panahnya ya. Bagian panah itu letaknya di atas lah. Mudah-mudahan video pergantian seal ini nggak dipakai juga nggak apa-apa yang baru, karena saya pastikan yang lama juga nggak pecah. Dalam keadaan kondisi juga masih kilat dan masih rata, jadi nggak apa-apa kalau nggak kita pakai. Saya jarang memakainya itu ya, saya pakai tetap yang lama aja. Ini bautnya jangan lupa kita minyakin biar besok-besok kita gampang ngebukanya, agar mengantisipasi karatnya tidak terlalu mengganggu di saat kita membuka lah, untuk perlindungan. Jadi video kali ini untuk pergantian seal selesai. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang punya pompa air sendiri di rumah, agar kiranya bisa menyerpis pompa air sendiri di rumah untuk kegiatan mengambil air wudhu di rumah, untuk kegiatan kita sholat 5 waktu atau kegiatan lainnya lah. Mudah-mudahan pompa air itu bisa berfungsi kembali dengan baik. Tapi saya pastikan tadi, kalau pompa air tidak naik, jangan buru-buru lari bertujuan ke pompa airnya, tapi coba cek
kerusakan-kerusakan lainnya. Gampang sih teman-teman. Teman-teman tinggal ngetes aja pompa airnya, dibuka bagian hisapannya, pancing air ke dalam pompa air, tempat tutup pancing biasa, lalu tapak tangan teman-teman tempelkan ke bagian isapan pompa air ya, dan hidupkan. Bila hidup, pompa air sudah berputar. Kalau pompa air itu bagus, dia akan menghisap bagian telapak tangan teman-teman. Tapi jangan lupa untuk menekan bagian isapan pompa air harus betul-betul rapat, tidak berangin, dan jangan lupa dikasih air hingga mengenai tangan kita, membasahi tangan kita, lalu dihidupkan. Dia nanti bakalan mengetahui bagus enggaknya isapan pompa air itu. Jadi kalau di situ dites dalam keadaan tangan sudah menempel di bagian isap pompa air, lalu kita kasih air, lalu kita hidupkan, ditariknya telapak tangan kita dengan kencang, makin lama makin kuat, saya pastikan pompa air itu dalam keadaan baik. Jadi permasalahannya mungkin ada di bagian sumur atau pipa instalasi ya teman-teman. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru mulai atau yang mau menyervis pompa airnya sendiri di rumah. Salam dari saya, ilmu berkelanjutan. Salam ilmu berkelanjutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.